Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sa'ad Alawi Alawi. Sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sa'ad Alawi adalah Ar-Rabitatul Alawiyah. Sehingga Ar-Rabitatul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian Imad. Harusnya kalau dia neliti nasab Alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Sa'ad Alawi. Inilah tempat diskusinya. Inilah tempat yang otoritatif, inilah tempat yang relevan. Sehingga tempat ini sudah sangat tepat. Selama ini saudara Imad bin Sam'un kemana-mana keliling, berbicara di berbagai tempat dengan nada yang provokatif, yang dibungkus dengan bungkus ilmiah, tapi mengaku meneliti, bahkan sampai tahap mengambil kesimpulan membatalkan nasab Sa'ad Alawi, tapi tidak datang ke lembaga pencatatan resmi nasab Sa'ad Alawi yang memang dalam hal ini otoritatif, lembaga resmi. Jadi penelitian macam apa ini? Mereka sendiri yang bilang harus diuji di universitas kalau yang namanya tesis ilmiah gitu. Nah sekarang kalian dibuat acara tandingannya di Rabithah Alawiyah. Sejak kapan Rabithah Alawiyah itu jadi universitas? Kemudian si Rizik sampai ngomongin Kiai Imad itu kambing tak apalah. Kalau Kiai Imad kambing, tentu Kiai Imad akan datang ke kandang kambing. Berhubung Kiai Imad bukan kambing, makanya Kiai Imad nggak datang ke kandang kambing. Makanya bikin acara jangan di kandang kambing. Gitu. Karena kita udah pengalaman, saudara. Misalnya nih, kita datang ke tempat mereka, kita cuman bawa gula, nanti kita diungkit-ungkit. Kami potong kambing, kalian cuma bisa bawa gula 1 kilo gitu. Makanya aku bilang Kiai Imad nggak usah datang. Gimana? Ini kan dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita evaluasi dulu. Kira-kira selama ini yang TIJ bahas bertentangan dengan mereka gitu. Apakah yang saya omongkan itu merupakan kebohongan, menghasut, kemudian menjelek-jelekkan, atau memang fitnah sekalipun, atau memang ghibah? Kalau ghibah sih ya, menggibah setan, menggibah hantu, menggibah penipu gitu. Dan itu harus gitu. Masa kita diam aja ketika penipu-penipu bebas beraksi kemana-mana gitu. Jadi saya tanyakan ke kalian, kira-kira yang saya sampaikan selama ini fitnah yang sangat keji atau memang kenyataannya seperti itu, saudara? Misalnya saya mengatakan bahwa sebelum Kiai Imad ada orang yang mensyaratkan untuk memverifikasi bagi orang-orang yang ingin diakui sebagai zuriyah Nabi, harus verifikasi, jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, tes DNA, saudara. Kira-kira itu fitnah apa nyata, saudara? Mungkin Kiai Imad juga udah jadi muridnya Rizik gitu, karena Kiai Imad yang mengikuti apa yang pernah disampaikan oleh Rizik gitu. Jauh-jauh sebelum Kiai Imad muncul di hadapan kita semua, Kiai Imad mengatakan ataupun mengikuti proses seperti apa yang disebut oleh si Rizik gitu. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA. Ketika si Rizik ngomong begitu, kenapa yang lain diam gitu? Nggak ada yang bilang itu begal nasab, nggak ada yang bilang itu tukang adu domba gitu. Mereka begitu, entah apa maunya gitu. Gua sih tahu mau mereka apa. Mau mereka itu, kita itu puji-puji mereka, jilat-jilat kaki mereka, memberikan penghormatan kepada mereka. Oh, gua ogah gitu. Gini, kalau dulu si Bahar ini, kalau ada orang yang membuli dia ataupun tidak sepaham dengan dia di dalam media sosial, dia nantang untuk baca kitab. Si Sodik juga dulu gitu. Kalau ada masalah sama orang, ente saya tantang baca kitab gitu. Ente saya tantang buka kitab gitu. Kenapa sekarang mendadak mereka itu jadi lupa senjata mereka sendiri gitu? Apa terkejut gitu ketika kalian melihat anak-anak muda dan kiai-kiai kita itu lebih jago dari kalian gitu? Bahkan mereka membuka fakta-fakta yang selama ini kalian sendiri aja nggak tahu gitu. Tentang misalnya isbat nasab kalian yang dilakukan oleh Ali As-Sahkran melalui mimpi, saudara. Kalian nggak tahu. Kalau gue udah lama tahu. Kenapa?
Walaupun gue nggak bisa baca kitab, gue suruh baca sama orang. Apa sih yang ada di kitab mereka? Coba baca, coba baca. Gue duduk menyimak gitu. Nah, ternyata Al-Imam Ali As-Sahkran, beliau itu bermimpi, ya kan, bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah memanggilnya sebagai cucuku. Jadi berdasarkan itu. Nah, kalau bukan berdasarkan itu, nggak mungkin mereka syuhra wal istifadah sama husnudon aja. Pasti, karena dikit-dikit kitab mereka, dikit-dikit dalil, dikit-dikit buka kitab gitu. Kita debat kitab aja gitu. Sama gue diajak debat kitab, ya sama aja. Walaupun gue nggak pernah baca kitab dari kiri ke kanan, setidaknya gue juga ngaku gitu kalau gue nggak bisa baca kitab gitu. Maksudnya kitab kuning, kitab yang gundul itu gue nggak bisa baca. Kalau orang gundul bisa, kayak si Aldo misalnya, kayak si Kori misalnya kan bisa gue. Kalau kitab gundul nggak bisa gue. Makanya kalau kita nggak bisa, kita ikutin orang yang bisa, orang yang faham, orang yang mengerti. Nah begitu. Nih dulu di awal-awal kemunculan Kiai Imad difitnah sebagai orang yang belajar di kandang kebo. Tesisnya tidak ilmiah, alasannya karena belum diuji di universitas gitu. Nah kemarin mereka buat acara tandingan gitu. Padahal kan sudah duluan Kiai Imad mengundang mereka untuk datang ke mana kemarin? Ke UIN Wali Songo atau kemana kemarin? Lupa saya. Kemudian mereka buat tandingan gitu. Ketika Kiai Imad nggak datang ke Robitoh Alawiyah, maka di framing Al-Kaburi. Capek-capek Robitoh bikin acara, mereka nggak datang gitu. Padahal kan duluan di Robitoh, kenapa nggak ke Robitoh aja gitu. Dan kita udah paham maksudnya seperti apa itu. Nah, kalau Kiai Imad sudah dipastikan nggak datang, kemudian ketika Kiai Imad nggak datang, mereka juga nggak mau datang ke sana, padahal mereka menghindari yang di universitas. Nah, mereka sendiri yang bilang harus diuji di universitas kalau yang namanya tesis ilmiah gitu. Nah, sekarang kalian dibuat acara tandingannya di Robitoh Alawiyah. Sejak kapan Robitoh Alawiyah itu jadi universitas? Kemudian si Rizik sampai ngomongin Kiai Imad itu kambing tak apalah. Kalau Kiai Imad kambing, tentu Kiai Imad akan datang ke kandang kambing. Berhubung Kiai Imad bukan kambing, makanya Kiai Imad nggak datang ke kandang kambing. Makanya bikin acara jangan di kandang kambing. Gitu. Karena kita udah pengalaman, saudara. Misalnya nih, kita datang ke tempat mereka, kita cuman bawa gula, nanti kita diungkit-ungkit. Kami potong kambing, kalian cuma bisa bawa gula 1 kilo gitu. Makanya aku bilang Kiai Imad nggak usah datang. Aku langsung yang bilang di Banten itu, aku bilang jangan datang ke kemarin itu ke Robitoh. Itu juga Kiai Imad aku bilang jangan datang gitu. Ngapain ke sana Kiai? Kecuali kalau ujinya di universitas gitu. Kan Robitoh Alawiyah cuman LSM, cuma ormas. Ngapain? Cuman mereka gaya seolah-olah itu kantor perwakilan Tuhan, sehingga nggak ada salahnya gitu. Benar semua apa yang mereka keluarkan statementnya gitu. Nah, Guru Gembul nggak mau dengar. Gue teleponan sama Guru Gembul, ngapain guru ke sana sambil ngakak-ngakak kita. Ya kalau ke sana kan nanti takut kenapa-napa, yang pasti framing, bukan diracun. Saya bilang bukan, di framing gitu. Terus kata Guru Gembul, nggak apa-apa, mereka baik-baik kok Bang TJ, Pak TJ katanya. Mereka ramah, saya udah kesana kemarin gitu. Nah, jadi Guru Gembul menyimpulkan, ya sudah saya aja kesana katanya. Ternyata Guru Gembul ketika keluar dari Robitoh Alawiyah, dalam diskusi, dalam wacana diskusi gitu, Guru Gembul malah dapat boro-boro dapat gelar Habib. Guru Gembul malah dapat gelar seorang patrialis barat sejati, saudara. Yang gembar-gemborkan siapa? Menantu si Rizik, si Munib. Gitu. Ketika Guru Gembul ada di situ, kenapa si Munib tidak datang? Kenapa dia kabur? Kenapa si Rizik juga kabur? Nggak datang dia.
Nah, sekarang Kiai Imad sudah menerima tantangan kau, Jik. Jadi sekarang kalian debat aja di universitas gitu. Biar dibuatkan acara gitu untuk permasalahan nasab ini. Gitu. Nggak mau datang, nggak mau nggak usah. Gitu. Jadi nggak usah keluar-keluar, sana kemari ke sana kemari. Ya. Bahkan Habib-Habib ini pada dongo semua saya lihat. Ketika Kiai Imad melakukan penelitian ilmiah, mereka menjawabnya dengan ajak duel, ajak panco. Kan nggak nyambung. Kiai Imad itu bukan atlet panco, Kiai Imad itu bukan atlet tinju, Kiai Imad itu bukan orang perang. Yang orang perang datuknya. Kalian juga bukan orang perang gitu. Seandainya kalian orang perang, ya kan, dari dulu udah perang gitu. Ya kalian bukan orang perang, orang koar-koar gitu. Aduh. Berani di kamar mandi, saudara. Nah, jadi Kiai Imad udah begini. Kiai Imad kan sebagai seorang kiai tentu harus memilih cara yang lebih bijak. Jangan kayak bocil-bocil ini, jangan kayak bocil Rizik, bocil Bahar gitu kan. Jadi gini, kalau misalnya si Rizik sama si Taufik mau diskusi sama Kiai Imad, boleh. Bahkan sudah ada salah seorang kiai yang memfasilitasi gitu. Kalau ditanya, ente TJ kalau misalnya ini kelar gimana? Kelar ya kelar. Kalau nggak kelar gimana? Malah bagus. Biar masyarakat secara keseluruhan mengerti apa yang sedang terjadi. Begitu. Orang yang selama ini koar-koar perang lah, koar-koar amar ma'ruf nahi mungkar, mana? Yang ada omongan sendiri kita ulang nggak bisa terima. Tes DNA, itu omongan siapa? Sebelum Kiai Imad si Rizik udah koar-koar tes DNA. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya. Kitab sejaman, manuskrip. Siapa yang koar-koar duluan? Si Rizik. Cuman muka-muka munafik ini, ya ini memang kayak gitu, mutar-mutar dia. Dia yang ngomong sendiri, dia yang mengeluarkan fatwa. Ketika fatwa dia dipakai orang, marah dia. Kemudian menuduh orang lain sebagai orang yang belajar di kandang kebo. Ya kebonya lu, makanya nggak bisa baca kitab. Kalau lu bukan kebo, udah dari kemarin-kemarin di universitas mana, nggak usah takut gitu. Kalau benar ngapain takut? Ya kan? Kalau benar ngapain takut? Ini haram lah, kalau nggak enak diudel dia itu haram lah. Belum ada ulama dimanapun di dunia ini yang membolehkan tes DNA, yang mensyaratkan kitab sejaman gitu. Makanya aku bilang si Rizik bukan ulama, gitu. Kalau kalian nggak percaya, nih kalian yang pernah mau mengusulkan nasab kalian, kalau gue nggak pernah. Syaratnya pasti kitab sejaman, manuskrip. Manuskrip. Makanya kalau Habib di Aceh beda. Habib di Aceh tidak diakui sama mereka di sana kecuali orang-orang yang tenar, yang pernah ngaji di Tarim, saudara. Kalau yang ngaji-ngaji ke kiai-kiai kita, ke ulama-ulama kita di sini nggak dianggap sama mereka. Bahkan mereka langsung ngomong sama gua, Habib di Aceh ini Habib palsu rata-rata, TIJ. Bahkan pengacara dari Robitoh kemarin kan sempat nimbrung ke acara orang itu sampai mau diganggu acara orang di sini, Habib-Habib di sini, gitu. Sampai di sana diancam sama seorang Habib di sini. Jadi kalau kau mau bikin ricuh di acara kami, kau kulaporkan, kau bilang kami Habib palsu gitu. Jadi yang asli itu yang ada di Jawa, saudara. Yang ada di Pulau Jawa itu yang asli. Kalau yang ada di Aceh itu palsu versi mereka gitu. Kenapa hal itu diciptakan? Supaya bisa menguasai, bisa menguasai Kalimantan, bisa menguasai Sumatera, bisa menguasai di Aceh gitu. Biar kalau mereka datang itu disambut rame-rame, yang di sini nggak usah dihargai gitu. Gua paham maksud seperti itu. Bukan kita nggak paham. Sekarang kan kita semua sudah bisa melihat siapa mereka. Mungkin selama ini kalian nggak bisa melihat
wujud asli mereka, karakter asli mereka, karena ditutupi dengan sorban, ditutupi dengan kemunafikan, saudara. Nah, kalau gue udah sangat paham, kalau nggak paham, gue nggak mungkin berani gue mengatakan dulu sebelum ada Kiai Imad yang membuat tesis, gue lantang mengatakan mereka bukan cucu Nabi dan gue nggak percaya mereka cucu Nabi. Makanya gue digelandang ke Polda Aceh gitu. Nah, nyata gue bilang, ngomong bohong, apabila berbicara selalu dusta. Apabila berbicara selalu dusta, apabila berjanji mengingkari, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya berkhianat. Dan ketiga-tiga itu gue dapatkan dari mereka, perilaku mereka, saudara. Makanya gue tempang aja. Kalau mereka zuriyah Nabi dan gua meyakininya, gua nggak mungkin sejauh ini membahas mereka. Nah, ternyata setelah gua bahas, setelah gua hujat mereka, ini belum jauh. Ternyata gua belum jauh gitu. Masih tebas pinggir-pinggirnya aja dulu gitu. Kalau Kiai Iman nggak suka perang, gua suka perang. Kalau lu punya biji, Jik, Bahar, perangi gue. Kiai Iman nggak mau perang, nggak mau nanti yang jadi korban itu orang-orang pribumi. Kan kalian nggak berani kalau perang, paling kibin kalian suruh gitu. Coba kibin kau yang di Aceh suruh datangi TJ, kepung TJ, bawa materai 10.000, bawa kertas yang di sana bertuliskan, saya buat permintaan maaf ini tanpa ada paksaan, murni keinginan dari hati saya yang paling dalam. Coba kau suruh bikin kayak gitu. Aku nggak peduli lagi mau kibin mau Habib, kalau sempat bikin gitu, bikin ricu tempat gua bolong-bolongin, saudara. Seperti kata Al-Mukarram Abuya Bahar ya, bolong-bolongin gitu. Gua bolong-bolongin mereka kalau berani. Nah, di situ kita lihat nanti siapa pemberani gitu, siapa yang gentle gitu, bukan koar-koar.